Halo, perkenalkan nama saya Ardita Siregar. Saya akan menjelaskan tentang value based marketing untuk sebagai tugas ujian akhir semester saya. Yang pertama itu ada pertanyaan pertama, menjelaskan tentang definisi value dalam marketing, terus pentingnya value dalam marketing. Kita di pertama dulu, definisi pentingnya marketing adalah: marketing itu adalah seperangkat nilai yang dikembangkan oleh perusahaan melalui merek atau pelayanan, bisa juga dengan proses, dengan harapan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Customer value adalah salah satu aspek penting yang harus dalam kesuksesan bisnisnya ketika menjalankan bisnis. Kesuksesan bukan berarti dari angka penjualannya, tapi dari angka keuntungannya yang didapatkan oleh penjualan. Namun yang harus dinilai dari customer-nya itu adalah value-nya. Customer value juga merupakan manfaat yang diterima oleh pelanggan secara menyeluruh, baik dari itu tangible atau intangible, atau yang dikurangi dengan pengorbanan yang dikeluarkan dengan customer value sendiri itu ada 4 jenis, yaitu functional value, monetary value, social value, dan psychological value. Customer value itu juga bisa diartikan kombinasi antara manfaat fungsional terhadap suatu barang atau dengan manfaat emosional atau suatu produk. Customer value itu punya beberapa faktor. Yang pertama, fungsi dan layanan. Yang kedua, unique selling point, harga, kualitas, sumber daya produk, branding dan pemasaran, preferensi target pelanggan, tingkat penghasilan target pelanggan, sama pengalaman target pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan yang sama. Seperti yang tadi yang saya bilang, cara mengukur customer value itu adalah dengan cara customer value sama dengan manfaat dikurangi harga. Jadi bukan tentang bagaimana dia mendapatkan kayak seperti omset gitu. Rumus ini mengartikan bahwa semakin besar manfaat yang diraih oleh konsumen dengan harga yang sama, maka akan semakin besar pula tingkat value-nya. Terus yang kedua, soal yang kedua itu menjabarkan atau mendefinisikan peran research based view atau sebagai dasar strategi pemasaran. Terus yang kedua, peran strategic competitive advance. Oke, yang pertama dulu, research based view atau yang disebut juga dengan pandangan yang berbasis sumber daya. Itu merupakan sebuah pandangan yang menerapkan dasar keunggulan kompetitif di mana hal yang utamanya terletak pada sekumpulan aset berwujud atau tidak berwujud, yang kemampuannya perusahaan yang memberikan keunggulan kompetitif. Terus teori ini pandangan berbasis sumber daya ini juga menggunakan definisi keunggulan kompetitif. Ya, aku bisa menjelaskan karena definisi tersebut digunakan mengingat. Yang pertama, menentukan batas yang sesuai dengan secara teoritis dari suatu industri tertentu bisa sangat sulit. Yang kedua, menentukan batas-batas industri dengan mengasumsikan tingkat stabilitas dalam teknologi dan persaingan dalam banyak situasi yang tidak tepat. Yang ketiga, logika berbasis sumber daya, mengambil perusahaan sebagai unit analisis untuk mempertahankan konsisten teoritis. Penting bagi saya untuk mengadopsi variabel independen tingkat perusahaan. Jadi daripada mengadopsi definisi keunggulan kompetitif yang membutuhkan konsep industri, saya mendefinisikan keunggulan kompetitif di tingkat perusahaan. Sebagai kesimpulannya, ada dua cara mendefinisikan keunggulan kompetitif.
di tingkat perusahaan. Yang pertama, keunggulan kompetitif di perusahaan didefinisikan sehubungan dengan tindakan perusahaan lain, baik pesaing saat ini atau pesaing potensial. Dalam pendekatan ini, suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan efisiensi atau efektivitasnya dengan cara yang tidak dilakukan oleh perusahaan pesaing, terlepas dari apakah perusahaan lain itu berada dalam industri perusahaan tertentu. Terus keunggulan yang kedua itu adalah keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat didefinisikan sehubungan dengan return expectation pemilik perusahaan. Dalam pendekatan definisi ini, perusahaan yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi daripada yang diharapkan oleh si pemegang saham. Itu pada tingkat resiko konstannya ya, yang memiliki keunggulan kompetitifnya. Terus soal yang ketiga itu menjelaskan atau mendefinisikan STP, Customer Relationship Management atau CRM. Yang ketiga, manajemen produk dan harga. Yang keempat, menjelaskan brand management. Yang kelima, menganalisa pesaing di tingkat marketing. Saya menjelaskan STP dulu. STP itu segmenting, targeting, dan positioning. Di mana segmenting itu segmentasi pasar adalah langkah yang pertama untuk membuat strategi STP. Di langkah segmenting ini itu membagi target pasar menjadi kelompok konsumen potensial. Oke, yang targeting itu analisa penempatan target mengharuskan untuk menentukan salah satu hasil segmenting dengan kualitas yang paling sesuai. Targeting dalam STP marketing juga bisa dipertimbangkan dengan beberapa faktor. Yang pertama, probabilitas itu seperti profit atau keuntungan dalam faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan target pasar. Terus yang kedua, grow atau pertumbuhan dalam perusahaan itu sebagai seorang pembisnis ataupun pemasar, kamu mungkin dapat memproyeksikan rencana hingga beberapa periode ke depan. Jadi ada planningnya untuk kedepannya itu harusnya seperti apa. Maka dari itu diperkirakan bagaimana akan jadinya hasilnya untuk ke depan itu seperti apa. Terus kemudahan berakses, itu yang ketiga. Itu karena kita udah punya planning, berarti kita udah mempertimbangkan bagaimana akan mempromosikan produknya, bagaimana strategi kita untuk mencapai target kita untuk kedepannya, bagaimana harus diakses oleh pembeli. Misalnya kalau mau mempromosikannya ke luar negeri, bagaimana setidaknya harus memahami bagaimana mekanisme pengirimannya barangnya untuk sampai ke luar negeri. Terus yang ketiga, positioning STP yang ketiga, positioning itu strategi STP marketing. Selanjutnya itu STP, yaitu cara untuk menempatkan iklan atau promosi produk di segmen. Kalau di targeting tadi kita bicara tentang planning, kalau di sini adalah menempatkan bagaimana secara promosinya yang dipilih di dalam target yang tadi. Itu ada yang harus diperhatikan dalam 3 tips. Saya bisa kasih 3 tips dalam STP positioning ini. Yang pertama, berikan penawaran solusi. Jangan hanya untuk dikasih masalah dalam penawaran doang, hanya untuk menganalisa doang, tapi diberikan penawarannya juga. Setelah mengetahui apa yang menjadi masalah di keluhan yang sering terjadi di segmen pemasaran yang ditargetkan oleh perusahaan, sekarang waktunya untuk mendefinisikan solusi apa yang mereka butuhkan.
bukan apa yang terjadi, tapi apa yang dibutuhkan oleh pemasarannya di masalahnya. Yang kedua, temukan unique selling point atau USP namanya. Ketika udah disusun strategi pemasarannya atau positioning yang di bisnis, di bisnis itu juga harus menemukan keunggulan dari produk yang ditawarkan. Bisa itu menjadi citra dalam brand, bisa juga mungkin keunggulan yang nggak ada di dalam pesaing lain. Itu bisa jadi senjata yang dapat membedakan produk kamu dengan produk pesaing. Itu yang ketiga, susunan campaign yang disukai target pemasaran atau target pasar. Supaya target pasar yang dikenakan kehadiran produk atau brand yang kamu pasarkan itu mending dibuat oleh campaign yang menarik, yang disukai oleh target marketing di marketing pasar. Contohnya iklan yang zaman sekarang itu banyaknya itu situs-situs Korea, mungkin bisa di situs marketplace Tokopedia, mungkin di grup boy band atau di grup-grup Korea, mungkin bisa BTS, atau berdasarkan brand mereka bisa dicoba di situ. Dan yang kedua, di soal yang ketiga yang bagian B itu menjelaskan CRM atau Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM itu strategi bisnis yang memadukan proses manusia dengan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan pelanggan puas dan loyal. Tujuan tertentu dari CRM atau Relationship Management ini untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci sukses dari bisnis itu sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Sulit bagi sebuah perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan dan profitabilitas tanpa melakukan fokus secara berkesinambungan yang dapat dilakukan pada CRM. CRM ini bisa dalam bidang organisasi. Contohnya itu penjualannya, layanan pelanggannya, sama pemasarannya. CRM itu menjawab semua tentang tersebut. Aplikasi customer CRM ini bisa juga di beberapa aplikasi yang sesudah diintegrasi oleh sistem call, atau mungkin ada beberapa fitur. Yang pertama, sales call. Sales call itu bisa mampu memaksimalkan penjualan, meningkatkan pendapatan juga bisa, produktivitas dan visibilitas dalam bisnis juga bisa. Yang kedua, service call. Itu bisa ditransformasi layanan pelanggan dan menciptakan hubungan baik dengan mereka. Yang ketiga, marketing call. Marketing call ini biasanya itu memantau dan berpartisipasi di lebih ke jaringan sosial. Yang keempat, sales force platform dan ekspresi chance. Itu membuat aplikasi sosial yang inovatif, mobile atau real life pada platform yang digunakan lebih dari 1000 pelanggan, atau lebih dari 1000 pelanggan, atau 100.000 pelanggan bisa juga. Yang kelima, sales force charter atau membuat proses bisnis dalam hal sosial yang berkolaborasi secara real time dari mana saja. Jadi bisa di mana aja gitu. Soal yang ketiga itu menjelaskan tentang mengenal produk dan harga. Saya jelaskan dulu bagaimana mengenal produk dan harga. Biasanya manajemen produk itu adalah fungsi organisasi yang memantau
setiap langkah siklus hidup produk, mulai dari pengembangan hingga pemosisian dan penempatan harga, dengan lebih mengutamakan produk dan pelanggannya terlebih dahulu untuk bisa membangun produk itu lebih baik dan menjadi terbaik. Seorang manajer produk perlu mengadvokasikan pelanggan dalam organisasi dalam memastikan suara pasar yang dapat didengar dan diperhatikan. Cara berkomunikasi di mengenal produk harga ini itu mengembangkan rencana kerja strategi yang menggunakan roadmap produk dan mempresentasikan kepada pemangku kepentingan utama di seluruh organisasi mereka secara eksekutif. Investor, tim pengembangan mereka juga bisa, dan lainnya. Komunikasi yang berkelanjutan itu penting dalam tim lintas fungsi selama pengembangan produk ini dan seterusnya. Produk manajemen ini atau manajemen produk adalah suatu fungsi strategi dalam organisasi perusahaan yang berurusan langsung dengan hal-hal terkait pengembangan produk. Seperti yang saya bilang tadi, jadi pengembangan bisnis ini peluncuran produknya, jadi tidak hanya pengembangannya doang, tapi pembenahan bisnisnya juga, peluncuran produknya juga, sampai dia di strategi pemasarannya, di strategi pemasaran produknya. Terus produk marketing ini bersifat mutlak karena masing-masing perusahaan memiliki jenis produk karakteristik tersendiri. Jadi tergantung produknya deh seperti apa dan tergantung strategi dalam setiap perusahaan. Namun secara garis besarnya saya bisa memberikan gambaran sedikit itu tentang product development atau di inbound-nya, atau bisa disebut juga di inbound. Itu bisa bertanggung jawab dalam pengumpulan informasi mengenai sebuah produk yang berpotensi untuk diluncurkan oleh perusahaan. Saya kasih contoh, itu tanggung jawabnya itu melakukan analisis data, riset pasar, bisa mengetahui tren sekarang atau tren pasar juga bisa. Terus yang kedua, itu di outbound atau bisa juga disebut product market itu lebih fokusnya itu di pemasaran produk yang dimiliki oleh perusahaan. Mungkin contohnya itu kayak dimulai dari proses pendistribusian informasi sampai dia melakukan segmentasi konsumen di pasar. Tanggung jawab produk manajer ini sebenarnya tuh memiliki kecukupan yang luas banget. Namun pada prakteknya seorang produk manajer biasanya bertugas dalam pemimpinan sebuah tim. Untuk itu melakukan dan pengembangan produk, di mana tim yang dipimpin disebut lintas fungsionalnya itu bisa dari tim bisnis, tim tech, sama tim UX. Banyakan sekarang itu kebanyakannya itu lebih ke tim UX sih sebenarnya. Oke, yang soal ketiga di bagian D itu brand management. Jadi menjelaskan tentang brand management. Oke, kita mengenal brand management dulu. Brand management itu biasanya itu sebuah proses berkelanjutan untuk menciptakan brand dengan nilai positif yang selaras dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian, ekuitasnya dan nilai komersial dari brand menjadi meningkat, tidak hanya dalam satu waktu tertentu, melainkan jangka panjang. Jadi tidak hanya Jadi tidak hanya di dalam jangka pendek, tapi sampai di jangka panjang. Secara umum, manajemen merek ini itu terdiri dari intangible komponen dan tangible komponen. Intangible komponen itu biasanya komponen yang tidak berwujud atau menjadi tolak ukur kesuksesan dari brand. Nah, kalau
komponennya ini tuh biasanya itu brand awareness, brand equity, brand loyalty, brand recognition, brand reputasi juga bisa. Semua komponen yang terkaitan dengan pandangan konsumen itu masuk di uh, di ini intangible component. Sedangkan kalau tangible itu lebih ke komponen kasat mata, seperti nama brandnya, logonya, warnanya, eh, eh, apa tipografinya, itu pokoknya berbagai macam di pemasaran online yang secara dikemas produk gitu loh. Jadi kalau customer ngelihatnya itu kayak McD nih. McD kan logonya tuh M gitu kan, M. Itu kan kalau misalkan customer ngelihatnya M berarti dia udah inget nih, oh itu McD gitu loh. Jadi itu tuh masuknya di tangible component. Oke, soal tiga yang yang bagian E itu analisa pesaing. Oke, kita simpulkan dulu analisa pesaing itu seperti apa. Oke, biasanya itu yang saya tahu itu analisa pesaing itu merupakan cara untuk mendefinisikan ancaman dan peluang yang ada dari para pesaing. Selain itu, untuk mempelajari strategi permasalahan secara umum agar kelemahan yang berkekuatan di pesaing dan teridentifikasi. Jadi, analisa pesaing itu bagaimana cara kita untuk menyiapkan lebih besar peluang kita dari target pesaing kita. Jadi kita harus punya keunggulan tersendiri, sama seperti yang saya bilang tadi, brandnya itu harus kayak brand awareness tadi yang saya bilang itu kayak McD nih, jadi kita tuh mudah nginget, oh, dan harus punya patokan keunggulan brand kita. Jadi kalau misalkan kayak manis gitu, kayak ada satu keunggulan yang bisa diingat customer gitu loh. Jadi di mungkin ada 5 cara untuk uh, bagaimana untuk menganalisa pesaing. Yang pertama itu identifikasi 10 besar kompetisi di dalam bisnis. Mungkin yang kedua, mengenali konten di publikasi pesaing. Mungkin yang ketiga itu identifikasi market positioning kompetisi. Terus yang keempat, analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Itu penting banget. Kepuasan konsumen itu menjadi tingkat pertama yang harus dilakukan oleh pembisnis. Terus yang kelima adalah mengidentifikasikan bagian yang perlu diperbaiki gitu. Oke, kita ke CPMK 5. Kita di tugas akhir 5 yang itu yang kelima ini disuruh untuk mengidentifikasikan dan menganalisis value in use. Itu yang pertama konsep value in use, sama yang kedua value strategi pemasaran. Oke, yang pertama dulu konsep value in use itu nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam memenuhi kebutuhan. Nilai yang pakai terdiri dari dua macam, yaitu nilai pakai dalam kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam memenuhi kebutuhan. Mungkin contohnya itu kayak baju. Baju akan mempunyai nilai pakai yang sama bagi semua orang, yaitu dipakai untuk melindungi tubuh. Mungkin contoh yang kedua yang dapat saya kasih itu topi. Jadi kita kan topi kan dipakai buat melindungi kita dari matahari gitu loh. Jadi punya nilai pakai tersendiri. Terus nilai pakai itu kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam memenuhi kebutuhan. Nilai pakai terdiri dari dua macam, yang itu yang pertama, nilai pakai subjektif atau nilai pakai subjektif ini adalah nilai yang diberikan seseorang terhadap suatu barang
karena barang tersebut memberikan kepuasan tersendiri buat pemiliknya. Nilai yang diberikan oleh seseorang tersebut suatu barang karena tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhannya tersendiri. Karena penilaian ini mungkin bersifat individual. Karena bersifat individual, maka nilai pakai subjektif suatu barang berbeda antara orang yang satu dengan yang orang yang lainnya. Tergantung dari penilaian si pemakai. Jadi yang satunya bisa suka, yang satunya nggak suka. Jadi tergantung dalam diri kita suka atau enggak gitu. Terus yang kedua, nilai pakai yang kedua itu nilai pakai yang objektif. Nilai pakai yang objektif itu artinya mungkin pakai objektif yang berlaku umum, yang jadi enggak antara aku suka atau enggak gitu. Tapi ini lebih ke umum, jadi disamaratakan. Karena mungkin dilihat dari segi barangnya itu tersendiri. Artinya kemampuannya itu suatu barang yang secara umum untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nilai pakai objektif berlaku umum karena dilihat dari barang itu tersendiri. Kalau yang tadi nilai subjektif itu antara yang satu dengan yang satunya lain, kalau yang objektif itu antara yang disamaratakan, tidak ada antara satu dengan yang satu, tapi disamaratakan secara umum bagaimana pandangan kita gitu loh. Oke, yang kelima bagian B itu evaluasi strategi pemasaran. Jadi, evaluasi pemasaran ini merupakan suatu penilaian yang komprehensif dan sistematis terhadap lingkungan pemasaran. Tujuan strateginya itu dan aktivitas perusahaannya itu untuk menentukan peluang dan permasalahan yang terjadi. Maka merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan permasalahan. Strategi marketing yang ini dapat dijalankan itu strategi yang ini itu dijalankan tuh karena penting banget untuk mengevaluasi atau bisa membandingkan antara target dan pencapaian program. Kalau yang tadi membandingkan kita dengan pesaing, kalau yang ini evaluasi pemasaran ini dievaluasi lagi bagaimana pencapaiannya, targetnya. Tiap bulan mungkin per tahun bisa dilihat pencapaiannya mencapai target apa enggak gitu loh. Itu kita dapat mengetahuinya tersebut dengan cara aktivitas mana yang telah berhasil, di aktivitas mana yang perlu ditingkatkan. Itu cara membuat evaluasi marketing itu ada tiga. Membuat rencana evaluasi, menentukan kriteria pengukuran, dan menjangkau pemasaran gitu. Pesaing usaha, tindakan para pesaing usaha adalah seringkali bisa sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Di evaluasi ini tuh paling sulit atau kegagalan strategi marketing atau pemasaran. Kalau pesaing sampai meniru apa yang kita lakukan atau mencoba yang terbaik dan daripada yang kita bikin untuk mengalahkan pemasaran kita, itu artinya strategi marketing atau pemasaran Anda berhasil gitu. Jadi sekian video ujian untuk melakukan ujian Value Based Marketing. Saya Ardita Siregar mengucapkan terima kasih.